Halo and welcome back teman-teman netizen atau warganet yang merupakan pecinta, penggemar, dan juga penggila olahraga sepak bola. Khususnya sepak bola Indonesia, karena di konten terbaru dari channel YouTube Bola Bung Binder hari ini teman-teman, saya ingin kembali membahas tentang tim nasional Indonesia. Seperti yang kita ketahui teman-teman, bahwa rencananya tim nasional Indonesia akan berangkat hari ini ke Turki untuk pemusatan latihan dan juga ada agenda uji coba lawan dua tim nasional di Turki. Yang pertama lawan Afghanistan, yang kedua lawan Myanmar. Kita tahu pertandingan lawan Afghanistan adalah FIFA Matchday, sedangkan pertandingan lawan Myanmar bukan merupakan FIFA Matchday. Tapi yang penting bahwa para pemain timnas bisa menjalankan dua laga uji coba itu. Karena penting bagi Coach Sintayong untuk bisa membangun chemistry di antara para pemain sebelum nanti setelah selesai pemusatan latihan, tim nasional Indonesia akan berangkat ke Singapura untuk mengikuti turnamen atau kompetisi Piala AFF tahun ini. Seharusnya Piala AFF itu diselenggarakan tahun lalu, tapi karena pandemi maka ditunda dan akhir tahun ini teman-teman, Piala AFF di fase grup akan diselenggarakan hanya di satu negara, yaitu di Singapura, tetapi ketika sudah memasuki babak knockout atau fase gugur, semifinal dan final, rencananya akan menggunakan konsep home and away. Sekarang tentu kita menunggu apakah tim nasional Indonesia itu akan bisa berprestasi atau tidak di Piala AFF. Seperti yang memang kita pahami bahwa tim nasional Indonesia sejauh ini belum bisa menjadi juara. Padahal teman-teman sudah 5 kali lolos ke final. Dan dalam konsep dua pertandingan home and away, sebetulnya tim nasional Indonesia masih bisa menang di salah satu leg tersebut. Tapi sayangnya belum bisa keluar sebagai juara. Beda dengan Thailand yang menjadi rajanya di Piala AFF, 5 kali menjadi juara. Kemudian ada juga Malaysia, ada juga Vietnam, bahkan Singapura saja sudah pernah menjadi juara. Apakah tahun ini momennya dari Indonesia? Saya belum bisa menjawab itu teman-teman. Karena kita juga masih belum melihat bagaimana nanti kekompakan di antara para pemain. Karena ini adalah tim nasional yang berbeda. Tim nasional yang berisikan mayoritas pemain-pemain muda dan juga pemain-pemain yang sebagian besar belum pernah bermain di turnamen atau kompetisi Piala AFF. Jadi tentu ini merupakan sebuah tantangan. Bukan saja untuk pelatih Sintayong, tetapi juga untuk para pemainnya. Yang mayoritas merupakan pemain-pemain muda yang diberikan kesempatan untuk membela tim nasional Indonesia senior. Dan kita tahu untuk Piala AFF ini, yang saya baca berita terakhirnya, bahwa Egy Maulana Fikri dan Elkan Bagot juga diberikan izin oleh masing-masing klubnya agar bisa membela tim nasional Indonesia di Piala AFF. Nah maka itu, ini dua pemain pilar ini merupakan pemain kunci teman-teman bagi tim nasional Indonesia. Selain juga Ezra Walian yang kali ini bisa kembali membela tim nasional Indonesia setelah terakhir kali dia membela tim nasional Indonesia U23 itu di ajang SEA Games tahun 2017. Saya masih ingat Ezra Walian ketika saat itu tim nasional Indonesia U23 dilatih oleh Luis Mia masuk sebagai pemain pengganti di pertandingan fase grup SEA Games lawan Kamboja dan dia mencetak salah satu gol dalam kemenangan 2-0 tim nasional Indonesia lawan tim nasional Kamboja, di mana kita tahu gol keduanya dicetak oleh Febri Haryadi, tendangan roket ya dari luar kotak penalti. Karena kebetulan saya yang siaran pertandingan itu teman-teman di SCTV, saat itu disiarkan secara langsung. Jadi saya pikir 3 pemain yang secara kebetulan ya namanya dimulai dengan huruf E, Elkan Bagot, Egy Maulana Fikri, dan juga Ezra Walian adalah 3 pemain kunci untuk tim nasional Indonesia nanti di turnamen atau kompetisi Piala AFF. Kenapa bisa seperti itu? Saya perlu jelaskan dulu kepada teman-teman kronologinya. Karena seperti yang kita melihat dalam beberapa pertandingan terakhir tim nasional Indonesia, apakah itu di level U19, di level U23, atau juga di level senior, kesulitannya adalah untuk mengantisipasi situasi-situasi set piece. Benar kan? Ada Elkan Bagot sekarang, bukan karena postur atau tinggi badannya itu hampir 2 meter, tetapi pemain ini juga pintar untuk mencari positioning, untuk menghalangi pemain dari tim lawan untuk mendapatkan peluang mencetak gol dari situasi set piece dan juga open play. Inilah pemain yang kita butuhkan di lini pertahanan. Memang pemain-pemain lain juga menurut saya bagus, cuma Elkan ini lebih pintar dalam urusan untuk membaca permainan dari para pemain tim lawan. Ya karena juga memang dia dilatihnya kan di Inggris. Di Inggris kita tahu juga mengandalkan agresivitas, permainan fisikal. Jadi ini adalah pemain yang memang cocok dengan konsep game plan dari Sintayong yang mengandalkan permainan agresif, cepat,
terus bergerak dan juga harus pintar dalam urusan mengambil bola dari para pemain tim lawan tanpa melakukan pelanggaran yang serius. Itu sangat penting juga teman-teman. Dan juga ditambah dengan fakta bahwa Elkan Bagot juga adalah pemain yang bisa membagi bola dari belakang. Jadi ketika timnas ingin membangun serangan, tidak harus juga langsung memberikan bola ke depan, tapi juga bisa memainkan bola dulu di belakang. Bisa pertama memberikan ke lini tengah. Dan Elkan Bagot bisa menjadi pemain yang organisir itu dari lini pertahanan. Dan juga cukup bagus kan kabarnya bahwa Elkan Bagot telah resmi menjadi warga negara Indonesia. Dia telah mendapatkan IKTP. Memang cukup lama dia memutuskan itu, tapi saya pikir itu adalah hal yang wajar bagi Elkan Bagot untuk memutuskan menjadi warga negara Indonesia, dan kita perlu mendukung pemain yang satu ini yang memilih Indonesia, padahal bisa saja dia memilih juga Thailand, karena kan beritanya juga Thailand ingin Elkan Bagot membela tim nasional Thailand. Dan sekarang kita masuk ke Egy Maulana Fikri. Apa pentingnya Egy? Egy itu sangat penting teman-teman. Karena creative play yang sebetulnya bisa dia berikan, dan juga tentunya dia perlu lebih sering membagi bola. Itulah peran dari Egy Maulana Fikri. 1-2 sentuhan passing saja yang bisa dia berikan untuk membuka pertahanan tim lawan yang biasa dia lakukan. Dan sayang Egy tidak membela tim nasional Indonesia U23 di pertandingan kualifikasi untuk ke Piala Asia U23. Betul kan, lawan Australia. Jika saja Egy bermain, saya pikir permainan dari timnas saat itu bisa lebih kreatif lagi. Tapi sekarang hadirnya Egy itu sangat penting teman-teman. Dan di depan Ezra Walian, ini yang pernah saya buat konten tentang Ezra, bahwa inilah yang kita inginkan. Pemain bernomor punggung 9 atau number 9 player di depan. Striker murni yang kita perlukan untuk mencetak gol. Dan juga dengan pengalaman Ezra yang pernah bermain juga di tim junior Ajax yang merupakan sahabat dari Van de Beek. Tapi ironis ya, Van de Beek hingga saat ini belum diberikan kesempatan oleh Ole Gunnar Solskjaer untuk bermain sebagai pemain inti di Manchester United. Beda dengan Ezra yang sekarang kita tahu telah menjadi bagian dari rencana Persib Bandung. Dan saya pikir Ezra bisa menjadi goal getter yang dibutuhkan oleh tim nasional Indonesia. Jadi 3 pemain ini teman-teman, Elkan, Egy, dan juga Ezra. Ini 3 pemain kunci untuk tim nasional Indonesia. Selain itu, saya juga ingin membahas pemain-pemain lain yang dipanggil oleh Coach Sintayong nih teman-teman. Riyandi seperti biasa, dia akan diandalkan. Syarul Fadila, penjaga gawang dari Persikabo. Kita tahu dia adalah debutan, dipanggil pertama kali ke tim nasional. What a player. Dia adalah penjaga gawang yang paling sibuk. Dari 11 pertandingan yang dia bela Persikabo, dia telah melakukan 38 kali penyelamatan. Di belakang, Fahrudin Arianto, pemain yang berpengalaman. Victor Igbonevo, pemain yang berpengalaman. Ruiji, juga pemain yang berpengalaman. Alfreanda Dewangga, ini menurut saya adalah sosok yang pas untuk menemani Elkan Bagot. Pratama Arhan mendapatkan juga persaingan dari Edo Febriansyah yang merupakan debutan di timnas Indonesia juga. Saya pikir Edo juga pantas lah ya diberikan peluang untuk tampil. Marco Sandi di kanan, saya pikir adalah pelapis dari Asnawi Mangkualam yang juga dipanggil Evan Dimas. Saya kira dia akan terus bermain. Kadek Agung, Rahmat Irianto, dan Ricky Kambuaya. Saya harapkan Coach Sintayong akan memainkan 2 pemain ini dari awal. 1 breaker, 1 lagi adalah penyerang yang bisa membantu serangan, gelandang serang yang bisa membantu serangan. Ahmad Agung, Syarian Abimanyu, Irfan Jaya, Rame Rumakek, Witan Sulaiman, Egy Maulana Fikri, Yabes Roni. Jadi cukup banyak pemain kreatif bagi Indonesia di lini tengah. Di depan, selain Ezra Walian, ada Dedik Setiawan yang merupakan target man. Ada juga Kusedi yang bisa bermain di posisi penyerang sayap, ada juga Hanis Sagar yang bisa bermain di posisi penyerang sayap. Jadi dari pemain-pemain yang dipanggil nih teman-teman, terlihat bahwa Coach Sintayong menginginkan pemain yang bisa terus bergerak, aktif bergerak, mencari ruang bebas, dan juga bisa memberikan passing yang benar. Saya ada melihat cuplikan di sosial media saat Coach Sintayong geram atau kesal dengan para pemain dari tim nasional yang tidak bisa memberikan passing secara benar menurut dia. Kenapa bisa seperti itu? Ya karena itu yang menjadi persoalan teman-teman. Ketika para pemain timnas ingin keluar dari tekanan para pemain tim lawan, passing itu harus benar. Bagaimana caranya benar? Ya caranya benar itu dengan melakukan passing mengandalkan teknik. Jika teknik sudah benar, maka kemungkinan besar passing itu akan akurat. Jadi saya pikir tidak ada salahnya juga bahwa Coach Sintayong itu menegur, memberikan juga arahan-arahan kepada para pemain timnas agar mereka melakukan passing itu secara benar. Karena sangat penting ketika para pemain tim nasional Indonesia itu melakukan transisi, mereka harus melakukan transisi yang rapi. Jadi jangan sampai terlalu banyak pemain kreatif, tapi justru tidak bisa bermain secara rapi. Nah nanti yang ada hanya numpuk di tengah, tapi tumpul di depan. Nah itu yang perlu kita cegah. Dan juga sekarang dengan ada Elkan Bagot, dengan ada juga Ezra Walian, ya,
Pemain-pemain yang sekarang telah menjadi WNI, Ezra kita tahu melalui proses naturalisasi, dan Elkan langsung memilih menjadi WNI karena mengikuti ibunya. Dan kita masih menunggu juga Maklok ya, yang kabarnya tahun depan baru bisa membela tim nasional Indonesia, but it's okay. Ya, yang penting kita bersabar agar Maklok juga nanti bisa membela tim nasional Indonesia karena ada masalah administrasi yang tidak bisa dipenuhi. Dan sekarang saya ingin sekilas saja memberikan sedikit analisa tentang Piala AFF yang akan bergulir di bulan Desember. Kalau menurut saya, ya inilah momen bagi Coach Sintayong untuk membentuk timnas yang kuat ketika dia coba untuk membangun chemistry di antara para pemain di Piala AFF tersebut. Saya belum bisa memberikan analisa tentang Piala AFF karena masih ada waktu hingga bulan Desember. Nanti H-1 sebelum Piala AFF, saya akan memberikan analisa tentang Piala AFF dan peluang dari tim nasional Indonesia. Tapi untuk sementara ini teman-teman, kita dukung terus timnas kita. Dan saya optimis bahwa dengan sekarang pemain-pemain yang dipilih oleh Coach Sintayong yang punya kemampuan, yang punya kualitas, yang punya juga keinginan untuk bekerja keras, seharusnya logisnya tim nasional Indonesia kita akan bisa berprestasi di Piala AFF mendatang. Keep supporting our national team. No hate, only football. Salam sepak bola.